Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Pemirsa, hadirin, dan netizen dimanapun Anda berada, menjelang Ramadan 1441 Hijriah ini, marilah kita bersama-sama menyiapkan diri lahir batin untuk menyongsong Ramadan dengan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Kami menyampaikan ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdoh, ibadah yang menegaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang terkait dengan sisi-sisi kemanusiaan. Kepada saudara-saudara yang kebetulan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasien di rumah sakit, menjadi ODP, menjadi PDP, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan juga doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan segera menyembuhkan. Kita doakan kepada saudara-saudara kita agar diberikan kekuatan lahir batin, melakukan ikhtiar lahir, berobat dan berdoa. Karena pada hakikatnya ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Dan di dalam hadis yang lain, tidak ada kekuatan yang mampu merubah qada Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Untuk itu, momentum Ramadan ini kita optimalkan untuk kepentingan bermunajat dan juga memanjatkan doa dengan berbagai ibadah yang kita laksanakan agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kesabaran. Dengan kesabaran mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sebagai bangsa dengan ketaatan kepadanya dan juga komitmen kemaslahatan antar sesama. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai bekal tarhib Ramadan atau ikhtiar kita untuk menyambut Ramadan dengan melaksanakan ibadah dan juga memastikan komitmen kesehatan masyarakat. Yang pertama, komitmen peningkatan keimanan. Mari kita bersama-sama menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum muhasabah, momentum untuk koreksi diri. Jangan-jangan ada hal-hal yang kita lakukan yang kemudian menjadi pemicu munculnya wabah dan juga penyebaran wabah. Kita tidak saatnya lagi menyalahkan satu dengan yang lain. Kita melihat ke diri kita sendiri. Jangan-jangan kita menjadi faktor yang menyebabkan penyebaran itu ke masyarakat. Langkah muhasabah diikuti dengan cara apa? Dengan cara memastikan bahwa kita tidak menjadi faktor penyebar dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan memastikan physical distancing, dengan melakukan aktivitas yang mencegah kerumunan yang punya potensi penularan, dengan apalagi dengan menjaga kebugaran. Itu adalah ikhtiar-ikhtiar bagian dari fungsi muhasabah. Puasa akan melahirkan ketakwaan jika dilaksanakan secara baik. Ketakwaan, keikhlasan, dan juga taqarrub ilallah. Ini bisa menjadi pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka. Dengan kekuasaan dan juga qadarnya, tentu kita berharap ujian ini akan segera selesai. Kepada masyarakat yang berada di kawasan terdampak, mari kita bersama-sama membangun kebiasaan baru di dalam pelaksanaan ibadah.
menyesuaikan dengan kondisi pandemik yang kita alami dewasa ini. Kita jadikan rumah sebagai pusat kegiatan ibadah. Ibadah mahdhah dan juga ibadah ghair mahdhah. Kebiasaan ibadah di masjid dan mushola saat tarawih yang biasanya kita laksanakan, kita syiarkan dengan berbagai aktivitas keagamaan. Kita geser syiar itu ke kediaman masing-masing. Sungguh penggeseran dari masjid ke kediaman tidak mengurangi seinci pun ketaatan itu. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menegaskan, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhidhuha qubura. Pastikan bahwa rumah-rumah kita diterangi dengan aktivitas sholat dan juga tilawah. Jangan jadikan rumahmu bak kuburan yang tidak pernah dilakukan aktivitas ibadah dan juga oleh cahaya Al-Quran. Hari ini dengan wabah COVID-19 menjadi hikmah agar rumah bisa terang, bisa dipancarkan oleh cahaya Al-Quran melalui aktivitas ibadah. Jangan sampai rumah kita gelap, bak kuburan, seolah-olah menjadi pusat pertengkaran karena tidak adanya harmoni antar satu dengan yang lain anggota keluarga. Lagi-lagi ini adalah momentum dan ini adalah hikmah di balik peristiwa. Yang kedua, tarawih bersama keluarga inti. Aktivitas sholat yang selama ini terbiasa kita laksanakan di masjid, di mushola, di perkantoran, termasuk juga buka puasa bersama kita mengundang teman-teman kantor. Sekarang kita pastikan kita konsentrasi di rumah untuk kepentingan ibadah. Sungguh sekali lagi saya tegaskan, tidak ada hal yang dikurangi di dalam pelaksanaan ibadah sesenti pun di dalam menggeser posisi dari masjid ke rumah. Di dalam hadis yang lain bahkan baginda Rasulullah SAW mendorong memperbanyak pelaksanaan ibadah salat sunnah itu di rumah dan dikualifikasi sebagai afdholus shalah, salat yang paling utama. Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena pada hakikatnya sebaik-baik pelaksanaan ibadah salat itu adalah salatnya seseorang di rumah, kecuali salat fardu. Kecuali di dalam penjelasan hadis ini salat-salat yang memang disunahkan dilaksanakannya di masjid sebagaimana salat tahiyatul masjid. Setidaknya ada dua manfaat ibadah di rumah. Manfaat yang pertama, manfaat sosial yang terkecil, yaitu memperkuat ketahanan kita sebagai keluarga, mempererat hubungan kekerabatan antar anggota keluarga yang bisa jadi di dalam kondisi normal kita tidak temukan itu. Kesibukan ayah, kesibukan ibu, kesibukan anak sekolah, kesibukan anak kuliah, hanya sekedar bertemu dan bertegur sapa saja tidak sempat. Dan hari ini kita memiliki waktu yang cukup untuk bertegur sapa, untuk saling belajar. Dan hikmah yang kedua, hikmah kesehatan masyarakat. Dengan aktivitas ibadah kita di rumah, kita berkontribusi untuk meminimalisir potensi penyebaran COVID-19. Perubahan kebiasaan ini tentu tidak mengurangi arti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas ibadah di rumah bagian dari kemuliaan. Ini adalah tuntunan yang juga diajarkan di dalam Islam. Menjaga agama dan juga menjaga jiwa. Hifdzuddin dan juga hifdzun nafsi. Dua hal
inti syariat Islam yang menjadi maqasid asy-syariah atau tujuan pembangunan hukum Islam. Tidak dibenarkan melaksanakan ibadah yang menimbulkan terancamnya jiwa. Masjid tetap menjadi pusat penyiaran, penanda waktu azan di setiap waktu sholat, dan juga pengumuman-pengumuman keagamaan. Muadzin dan juga takmir masjid tetap mengumandangkan azan pada saat masuk waktu sholat sebagai pusat informasi kegiatan keagamaan. Bahkan bisa jadi menjadi pusat informasi pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19 untuk pendirian posko penanggulangan, bahkan jika memungkinkan untuk menjadi pusat isolasi mandiri terhadap saudara-saudara kita yang kebetulan tidak memiliki tempat memadai. Hadirin yang kami hormati, menjaga imunitas menjadi hal penting dalam momentum Ramadan ini. Dengan apa? Berperilaku hidup bersih dan sehat. Dengan puasa mendatangkan kesehatan. Hadis sahih Rasulullah SAW menegaskan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya akan mendatangkan kesehatan. Tentu puasa dengan sesuai ketentuan. Puasa yang memperhatikan aspek tuntunan. Makan makanan yang seimbang, menyegerakan berbuka. Dengan yang manis, memperbanyak air putih, tidak berlebihan. Dan mengakhirkan sahur, di dalam sahur ada barokah. Sahur bersama keluarga bisa merekatkan, muncul diplomasi, meja makan. Di meja makan kita bercengkerama, kita makan bersama, dan juga kita diskusi permasalahan keluarga. Memperbanyak zikir, zikir melahirkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Dan Ibnu Sina mengingatkan, tokoh ahli kedokteran muslim ternama menegaskan, alitmi'nanu nisfud dawa, ketenangan yang dimiliki oleh seseorang akan melahirkan imunitas dan itu separuh obat. Sebaliknya, kepanikan akan melahirkan penyakit dan itu separuh dari penyakit. Al-wahmu nisfud da. Zikir melahirkan kedekatan kita kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Dengan kedekatan kita kepada Allah, Allah akan memenuhi doa-doa yang kita panjatkan. Berikutnya, mengajak umat Islam untuk menjaga keamanan diri dan juga keamanan orang lain. Melaksanakan ibadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetangga harus kita pastikan aman dari aktivitas kita. Jangan sampai tetangga takut karena aktivitas kita yang tidak menjaga potensi penularannya. Dan juga kita pastikan tetangga yang terdampak, yang kesulitan untuk memperoleh nafkah, kita hadir dengan menyisihkan sebagian harta kita. Wallahi la yu'min, kata baginda Rasulullah, diulang 3 kali. Sungguh demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah, dikatakan siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak memberi rasa aman kepada tetangganya. Yang terakhir, doa dan juga mengaminkan doa. Doa adalah senjata orang muslim. Momentum Ramadan, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Maka momentum Ramadan ini kita perbanyak munajat, kita perbanyak doa, kita perbanyak ikhtiar lahir dan juga ikhtiar batin. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan aktivitas ibadah kita berkontribusi di dalam pencegahan COVID-19. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.